sidang pleno sudah diputuskan ada dua objektif, satu keputusan politik yang diambil. Yang pertama adalah bahwa Munas itu tahun 2015. Yang kedua, bahwa kita bergabung dengan koalisi permanen merah putih. Nah, karena itu sebagai suatu organisasi, maka bila keputusan sudah diambil, semua orang harus tunduk pada keputusan itu. Demokrasi artinya dia boleh melakukan sesuatu perbedaan pendapat andai kata keputusan belum diambil oleh organisasi. Begitu keputusan diambil oleh organisasi, maka tidak ada satupun orang di dalam organisasi itu boleh mengatakan saya tidak setuju. Kalau dia mengatakan saya tidak setuju, tentu harus berada di luar dari organisasi itu. Itulah organisasi yang baik dimanapun, baik di TV, organisasi TV, berita. Kalau sudah diarahkan mau nyerang ARB, serang terus begitu kan betulnya. Jadi nggak usah, pokoknya jadi siapapun setelah keputusan diambil, dia harus tunduk pada keputusan itu. Jadi tadi malam saya jelaskan pada Pak Agung, dan Pak Agung mengerti tentang itu, dan saya berikan waktu pada Pak Agung untuk memberikan penjelasan kepada pers bahwa dia mengerti apa yang dimaksudkan oleh saya. Pak, mengerti itu artinya apakah kami dengar juga bahwa sudah ada kesepakatan bahwa Pak Agung menerima bahwa Munas harus dilaksanakan sesuai rekomendasi? Nanti dengar dari Pak Agung, jangan dengar dari saya gitu ya. Oke. Lagi? Yang Bapak jelaskan ke Pak Agung itu apa Pak? Jadi apakah? Loh, tadi udah jelas ke masa nggak dengar? Ya, maksudnya apakah memang Pak Agung? Sudah saya jelaskan gitu, bahwa siapapun yang kalau berbeda pendapat tentu dibolehkan, dan saya orangnya sangat demokratis. Tapi setelah keputusan diambil, maka semua orang dalam organisasi itu harus tunduk pada keputusan itu. Apakah ini berarti teguran lisan atau ada tulisan apa? Ntar saya pakai bahasa Jawa deh kalau gitu. Nanti kita private aja bahasa Jawa. Artinya Pak Agung sudah mengerti ya Pak ya ini? Pak Agung mengerti, dia bilang minta waktu, oke silakan. Gitu. Pak, kan selain Pak Agung ada 7 kader lainnya yang ya sama, sama. Jadi proses sama, jadi proses tetap sama, keputusannya juga sama. Gitu. Mereka juga sudah bertemu dengan Bang Ical? Tidak. Kami minta waktu Pak Agung, minta waktu ketemu saya, ya saya terima. Kemarin kan dan khusus mengenai di dalam rapat itu memang yang diminta adalah saya ketemu Pak Agung. Pak Ical, berarti dengan komitmen akan tetap solid dalam koalisi merah putih ini memungkinkan bahwa Golkar ini akan menjadi oposisi nantinya jika memang benar Jokowi nanti akan naik. Kalau Jokowi jika diputuskan maju, maka Golkar akan berada di luar pemerintahan. Saya tidak mau call oposisi, tidak mau bilang oposisi, karena dalam sistem kita Pancasila ini tidak ada oposisi yang ada di dalam luar pemerintahan, gitu. Jadi kalau bagus kita terima, kalau tidak bagus kita tolak, gitu. Artinya masih terbuka chance misalnya Golkar nanti berada di luar pemerintahan jika memang kebijakan pemerintah ternyata bagus di mata Golkar, berarti Golkar bisa membantu ya Pak? Tentu, jadi namanya saya katakan penyeimbang. Kalau itu berbeda dengan prinsip didirikannya Partai Golkar, maka tentu Partai Golkar akan menolaknya, gitu. Jadi kalau misalnya mau melakukan satu pengalihan subsidi dari subsidi kepada barang menjadi subsidi kepada orang, Golkar akan mendukungnya, gitu. Karena bagus kan begitu. Tapi kalau misalnya mau ada sesuatu yang berbeda dengan satu pendapat Golkar, ya kita kemudian tentu kita akan mencoba untuk mengingatkan hal itu. Gitu aja, simple aja, tidak ada masalah apa-apa. Kemarin kan Ormas dan Saya Partai memang mereka tidak punya suara ya Pak ya, tapi siapa itu? Ormas dan Saya Partai Golkar kan memang tidak punya suara ya Pak dalam Munas. Kemarin kan mereka menggelar konferensi pers Pak. Intinya adalah mendesak percepatan, bukan percepatan. Intinya adalah menginginkan Munas
diselenggarakan bulan Oktober besok sesuai Ya dengan nggak begitu. keputusan Nggak begitu. Munas Riau. Nggak begitu. Munas Riau adalah keputusannya 2015. 2015. Jadi saya kan hanya menjalankan keputusan Munas. Jadi keputusan Munas putuskan itu harus 2015. 2015 bisa Januari, bisa Desember, bisa Oktober, bisa Juli. Tapi Munas putuskan 2015. Saya jalankan saja gitu. Bahwa nanti kemudian ada dari daerah-daerah tingkat 1 mengatakan mayoritas 2/3 mengatakan kita adakan Munasnya 2014. Saya laksanakan juga. Tapi tentu kan sekarang nih surat dari 29 DPR DPD 1 resmi tertulis menyatakan Munas 2015. Jadi tidak bisa kita mengubah keputusan Munas yang lama gitu. Loh? Pak Hi, Pak Agung, Pak Mahyudin, Pak Erlangga, Pak Aziz Samsudin, kemarin Pak Priyo meminta izin pada saya untuk menjadi ketua umum, dan semua menyatakan 2015 kecuali Pak Agung. Mudah-mudahan Pak Agung mengerti dan dapat menerima keputusan DPP ini karena sudah diputuskan dalam sidang pleno. Itu. Jadi mereka silakan, mereka jadi kan yang muda itu Pak Mahyudin, Pak Erlangga, Pak Aziz, Pak Priyo tengah-tengah. Lalu kemudian Pak yang senior Pak Agung, Pak Hidayat yang senior itu gitu. Jadi mereka ini minta izin ke saya, sebenarnya silahkan, tapi 2015 gitu. Pak, terkait dengan Masalahnya begini, kenapa sih orang mau 2014? Coba kalau saya bilang, oke 2014 tapi November. Pasti nggak mau juga. Karena kepentingannya adalah bisa menempatkan orang dalam pimpinan DPR dengan mengatasnamakan Golkar. Bisa kemudian melakukan menyusulkan anggota kabinet dengan mengatasnamakan Golkar. Kalau kita bilang oke 2014 tapi 25 Oktober nggak mau juga, karena memang kepentingannya lain. Kalau saya kepentingannya partai. Dulu waktu diputuskan oleh Munas, saya belum ketua umum. Yang menugaskan kepada Pak Fadel pada waktu itu adalah ketua umum yang lama, Pak Yusuf Kalla. Sayang sekali Pak Yusuf Kalla mengatakan lupa. Saya nggak tahu dia lupa bener atau enggak, tapi dia mengatakan lupa gitu. Ya udah, tapi yang jelas keputusannya tertulis. Nah, ya saya laksanakan aja gitu. Bagi mau yang maju nggak apa-apa, biar mereka bersaing. Yakinkanlah daerah-daerah dan pemilih hak suara. Jangan yang di luar. Apalagi yang dari partai lain. Masa dari partai lain terus mau dipakai untuk menggolkan di Golkar, nanti malah tersinggung pemegang hak suara Golkar. Itu nasihat saya kepada mereka. Nasihat saya kepada semua, saya katakan, yang harus diyakinkan bahwa Anda pantas jadi ketua umum adalah daerah-daerah pemegang hak suara. Itu. Tapi kalau minta restunya kepada minta restunya kepada